Di video kali ini gue akan membahas manhwa Solo Max Level Newbie yang ditulis oleh Moslow WAN.Z, yang chapter pertamanya dirilis pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2021, yang saat ini masih ongoing dan sekarang sudah mencapai hingga 30-an chapter ke atas. Manhwa ini bergenre action fantasi dan juga game. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan kondisi kota Seoul di masa depan, yang dimana sebentar lagi merupakan kepunahan dari bangsa manusia. Korban sudah banyak yang berjatuhan, akibat tidak ada yang dapat menyelesaikan lantai yang saat ini sangat sulit untuk ditaklukkan, yaitu lantai 48 dari game Tower of Trials. Tapi tak lama kemudian, datanglah seorang pria dengan menggunakan sebuah topeng, yang merupakan satu-satunya penantang yang masih bertahan di lantai 48 tersebut. Karena masih ada yang menantang bos di lantai 48, seketika viewer di YouTube semakin melejit. Penonton penasaran apakah pria itu dapat menaklukkan lantai 48 itu. Dan setelah itu muncullah bos lantai 48 yang merupakan seekor naga api. Naga tersebut tidak menyangka kalau masih ada yang sanggup untuk menantang dirinya setelah banyak korban jiwa di kalangan manusia. Tapi sepertinya pria itu sudah mempersiapkan beberapa hal untuk mengalahkan naga api tersebut. Naga api kemudian memberitahu pria itu kalau kematian lebih menyakitkan. Tapi karena pria itu masih nekat untuk menantangnya, maka naga api harus melayaninya. Naga api kemudian mengeluarkan sihir rantai tepat di bawah pria itu. Dan setelah rantainya berhasil melilit tubuh dari pria itu, naga api kemudian melancarkan serangan kepada pria tersebut. Tapi rupanya pola serangan dari naga api sudah dapat ditebak, dan pria bertopeng itu berhasil lolos dari serangan dan juga rantai yang melilit tubuhnya. Mengetahui kalau skillnya bisa dihindari dengan mudah, naga api kemudian menyemburkan nafas apinya ke arah pria bertopeng itu. Seketika ruangan menjadi lautan api, dan pria bertopeng itu berhasil lolos dari kepulan asap dari api naga tersebut dengan cara melompat ke atas. Dan setelah itu pria bertopeng mempersiapkan pedangnya untuk menyerang si naga api. Naga api berhasil terkena serangan dari pria bertopeng, dan karena serangan itu membuat naga api menjadi semakin marah. Naga api kemudian mengaktifkan skillnya, yang dimana skill tersebut mampu membuat area penjara bawah tanah dipenuhi dengan nafas apinya. Tapi sepertinya pria bertopeng nampak sangat santai menghadapi si naga api. Pria bertopeng kemudian mengangkat tangan kirinya dan mengaktifkan skill miliknya yang disebut Memory of the World, yang dimana fungsi dari skill itu mampu menggabungkan dua skill sekaligus. Pria bertopeng tersebut mengeluarkan bola api di tangannya. Kemudian dia akan menggabungkannya dengan pedang Black Tears miliknya. Melihat pria bertopeng mengeluarkan bola api dan juga pedangnya, naga api meledek si pria bertopeng. Bahwasanya pria bertopeng tidak bisa mengalahkan dirinya hanya dengan bermodalkan skill yang seperti itu. Pria bertopeng kemudian mulai menggabungkan kedua skill tersebut dan jadilah skill tingkat lanjut, gabungan dari skill Hellfire tingkat S dan skill Black Tears tingkat S pula, yang kekuatannya mampu membelah seekor naga sekalipun. Skill tersebut sekarang bernama Breath of the Void Elsarion, yang skill itu berada di tingkat triple S. Melihat skill itu membuat naga api menjadi sangat terkejut, karena skill itu sangat mirip dengan nafas terkuat dari naga kuno Aetherion. Naga api tidak percaya kalau manusia bisa menggunakan skill terkuat itu. Dan karena hal itu, naga api pun menanyakan siapa nama sebenarnya dari pria bertopeng itu. Pria itu kemudian membuka topengnya dan menyebutkan namanya sendiri, yaitu Kang Jin Hyuk. Jin Hyuk rupanya bukan pertama kali menghadapi naga api tersebut, tetapi
Jin Hyuk telah membunuh naga api itu berulang kali, dan itu membuat dirinya menjadi lelah. Maka dari itu, Jin Hyuk merupakan salah satu dari seorang pro player dalam game Tower of the Realms. Chapter pertama diawali dengan seorang pemuda yang sedang bermain game. Pemuda tersebut bernama Kang Jin Hyuk. Kita sebut saja Jin Hyuk. Nah, sesaat kemudian, Jin Hyuk langsung menyebut game yang ia mainkan itu sebagai game sampah. Bukan tanpa alasan. Pasalnya, game yang ia mainkan itu memiliki tingkat kesulitan yang absurd, alias sangat sulit untuk dimainkan oleh para player. Game ini bernama Tower of the Realms. Game ini merupakan sebuah game VR yang dikenal sangat sulit untuk diselesaikan. Bahkan saat game ini baru pertama kali rilis, para gamers Korea banyak yang memilih melakukan grinding untuk meningkatkan level karakter mereka. Dan para gamers ini melakukan grinding selama 365 hari, selama setahun tanpa makan dan juga tanpa tidur. Tapi seiring berjalannya waktu, saat 3 tahun telah berlalu, para player mulai menyadari sesuatu. Mereka mendapatkan sebuah fakta kalau game Tower of the Realms merupakan game yang tidak bisa diselesaikan. Yang dimana sebelum para player melawan bos lantai, maka para player diharuskan untuk mengalahkan penjaga gerbang bosnya terlebih dahulu. Dan tanpa diduga-duga, penjaga gerbang bosnya sangat sulit untuk dikalahkan. Ditambah saat melawan penjaga gerbang tersebut, para player dihadapkan dengan masalah baru, yaitu suhu Arktik saat berada di lantai itu dapat mencapai minus 60 derajat Celcius. Suhu tersebut mampu membunuh semua player hanya dalam beberapa jam saja. Bukan hanya itu, sebuah labirin yang ukurannya melebihi 10.000 km kubik telah membentang di lantai ini, sehingga game yang harusnya ditujukan untuk bersenang-senang malah menyiksa para player yang memainkannya. Dan dari situlah orang-orang mulai malas memainkan game tersebut. Gamenya mulai mendapatkan rating yang buruk dan jumlah pemain menjadi semakin sedikit. Game tersebut bahkan bisa dibilang hampir tutup server. Tapi dibalik itu semua, masih ada beberapa pro player yang masih nekat dan tidak menyerah untuk menantang tingkat kesulitan game tersebut. Dan di sana terlihat seorang pemuda yang bercucuran keringat sambil ngos-ngosan. Ya, dia adalah Jin Hyuk. Yang rupanya, Jin Hyuk telah berhasil menaklukkan lantai 50 dan menjadi orang pertama yang menyelesaikan game Tower of the Realms tersebut. Jin Hyuk bahkan tidak menyangka kalau dirinya bisa menaklukkan lantai terakhir itu dalam keadaan seorang diri. Dia sendiri mampu menaklukkannya, karena rupanya Jin Hyuk telah melakukan riset berulang kali di lantai tersebut, yang artinya Jin Hyuk telah mengalami kekalahan berkali-kali. Tapi di samping kekalahannya itu, dia melakukan riset mendalam agar gimana bisa menyelesaikan lantai tersebut. Dan untuk menyelesaikan game itu, ia mencurahkan hidupnya selama 11 tahun. Setelah situasi mulai membaik, Jin Hyuk berniat menyiarkan kemenangannya itu di channel YouTube miliknya. Meskipun orang-orang mengenal game Tower of the Realms itu sebagai game sampah, tapi setidaknya Jin Hyuk dapat beberapa viewers. Tapi pada saat Jin Hyuk hendak melakukan siaran langsung, di sebelah kanannya muncul sebuah email baru yang isinya adalah ucapan terima kasih karena telah memainkan game mereka sampai saat ini. Dan setelah ucapan terima kasih itu muncul pesan baru, yang dimana di sana disebutkan kalau reboot update gamenya akan direncanakan dalam 12 jam lagi. Jadi setelah update, maka pemain bebas untuk menikmati gamenya secara terus-menerus. Mendapat email itu, Jin Hyuk lagi-lagi tidak menduga kalau game yang dikenal sampah itu bisa mendapatkan reboot update. Yang kalau dipikir-pikir lagi, hal itu sangatlah mustahil dan juga sangat tidak masuk akal. Dari mana coba developer gamenya mendapatkan cuan kalau gamenya saja disebut game sampah dan juga mendapatkan rating terburuk. Dan lagian setelah mendapat reboot update ini,
Jin Hyuk sudah tidak berniat untuk memainkan game ini lagi. Jin Hyuk berencana untuk memilih mengakhiri pekerjaannya sebagai streamer dan juga sebagai YouTubers, yang mana dia telah melakukan pekerjaan itu sampai saat ini. Jin Hyuk sekarang berusia 27 tahun. Meskipun tidak memiliki keluarga yang mendukung, dirinya juga tidak bisa terus bertahan hidup hanya dengan penghasilan $500 per bulan dari YouTube. Jadi sebelum ia meninggalkan karirnya, dia ingin berkunjung ke sebuah gym yang belum lama dia kunjungi beberapa waktu lalu. Setelah berpikir seperti itu, Jin Hyuk kemudian berjalan ke arah jendela studionya. Di sana, ia mulai berpikir kalau uang lebih penting daripada menjadi seorang petarung profesional. Jadi singkatnya, Jin Hyuk merupakan seorang petarung di sebuah gym, dan dia diberitahu oleh orang-orang di sekitarnya untuk menjadi petarung profesional saja. Tapi ya, namanya memenuhi kebutuhan hidup, maka mencari uang lebih penting daripada menjadi seorang petarung profesional. Di malam itu, Jin Hyuk masih melakukan streaming dan ngobrol dengan penontonnya, yang rupanya diketahui juga kalau Jin Hyuk sebenarnya adalah YouTuber mukbang. Jin Hyuk sempat berpikir untuk memberitahu tentang pengumuman berhentinya saat itu juga. Tapi Jin Hyuk merasa belum saatnya untuk memberitahu para penontonnya. Dia memilih untuk memberitahukannya saja pada esok hari. Setelah banyak minum, Jin Hyuk pun terkapar tidur di kasurnya. Dan saat di pagi harinya, Jin Hyuk mendapati dirinya mengalami sakit kepala berat. Dan dia teringat untuk mengupload video penaklukan game Tower of Trials-nya. Saat PC telah dinyalakan, Jin Hyuk nampak sangat terkejut mendapati siaran langsung di PC-nya mengenai game Tower of Trials yang menjadi kenyataan. Karena masih belum yakin, Jin Hyuk menonton siaran langsung tersebut. Di siaran itu, nampak keadaan kota menjadi sangat kacau, dan semua orang terlihat sangat panik. Masih kebingungan dengan apa yang terjadi, Jin Hyuk tiba-tiba mendapatkan sebuah email tepat di depan matanya, dan itu membuatnya sangat terkejut. Di email itu berisi pemberitahuan kalau Tower of Trials versi Reboot Update pertama telah selesai dengan sempurna, dan semua orang diharapkan menyelesaikan lantai selanjutnya dalam jangka waktu 90 hari saja. Dan jika manusia gagal menyelesaikan lantai selanjutnya dalam jangka waktu tersebut, maka itu merupakan awal dari kepunahan umat manusia. Email tersebut rupanya tidak hanya didapati oleh Jin Hyuk, tapi email itu didapati oleh semua orang yang ada di kota. Melihat situasi yang terjadi, Jin Hyuk tentu saja tidak berdiam diri dan tak melakukan apapun. Dia mengambil jaketnya dan secepatnya keluar dari ruangan apartemennya dan bergegas menuruni tangga apartemennya. Nasib dunia seketika memburuk, tapi anehnya Jin Hyuk malah terlihat semakin bersemangat dengan adanya kejadian ini. Jadi tujuan Jin Hyuk berlari keluar dari apartemennya itu karena dirinya mencari sebuah item. Dan untuk itu, maka dia harus secepatnya tiba di tempat item tersebut berada. Sementara itu di pusat kota, warga kota Seoul menjadi sangat panik dengan apa yang sedang terjadi, dan mereka ingin secepatnya keluar dari Pulau Korea dan pergi ke negara tetangga untuk bertahan hidup. Tapi rupanya tower atau menara misterius itu tidak hanya muncul di Korea saja. Tower tersebut rupanya juga muncul di negara-negara tetangga. Karena sudah bingung mau pergi kemana, warga pun terus berdebat satu sama lain tentang hal tersebut. Dan di belakang mereka, terlihat Jin Hyuk yang sedang berlari menuju ke arah mall bawah tanah. Jin Hyuk tahu kalau saat ini bukanlah saatnya untuk mundur, tapi ini adalah saatnya untuk maju. Jin Hyuk juga menjelaskan apa sebenarnya yang ada di tempat itu. Jadi semua server yang ada di seluruh dunia, di dalam game Tower of Trials, ada sebuah tempat yang dipilih sebagai tempat external zone. Dan di tempat ini sudah tersebar di seluruh dunia yang jumlahnya ada sekitaran 30-an atau lebih. Dan mall bawah tanah yang Jin Hyuk kunjungi saat ini adalah salah satunya, dan merupakan tempat terdekat dari apartemennya.
Sesampainya Jin Hyuk di mall bawah tanah tersebut, Jin Hyuk melihat ada banyak orang yang lebih dulu datang ke sana. Dan kemudian pemberitahuan sistem pun akhirnya muncul, bahwa saat ini Jin Hyuk telah memasuki zona event. Setelah melirik ke sana kemari, melihat orang-orang yang ada di sana, Jin Hyuk mengetahui kalau mereka merupakan player dari game Tower of Trials waktu awal-awal perilisannya. Dan mereka semua saling menatap satu sama lain. Bagi Jin Hyuk itu merupakan hal yang sangat wajar, karena bagaimanapun juga item yang bakalan muncul di sana jumlahnya sangatlah terbatas, dan itu pun jika beruntung. Sambil berjalan ke arah depan, Jin Hyuk tiba-tiba dipanggil oleh seseorang. Orang itu bernama Lee Jong-soo. Dia merupakan seorang streamer terkenal yang memiliki jumlah subscriber sekitar 500 ribuan. Dan juga dia merupakan seorang CEO dari perusahaan yang Jin Hyuk bekerja di dalamnya. Jong-soo menanyakan kepada Jin Hyuk bahwasanya Jin Hyuk sudah berada di lantai berapa saat memainkan game ini. Jong-soo ingin Jin Hyuk berbagi informasi dengan dirinya dengan menggunakan embel-embel sebagai mantan rekan kerja. Kata rekan kerja itu sangat tidak sesuai dengan kenyataannya. Jin Hyuk rupanya sudah mengetahui kebusukan dari perusahaan milik Jong-soo, di mana para streamer yang ada di sana banyak yang telah ditipu dan dijadikan budak kontrak olehnya. Dan saat mereka ingin mengadu di pengadilan, suara mereka semua dibungkam oleh pengacara perusahaan. Dan hal itu jugalah penyebab teman dekat Jin Hyuk harus meninggalkan pekerjaannya di tempat itu. Karena Jin Hyuk tidak mengatakan apapun, Jong-soo memuji Jin Hyuk sebagai streamer yang hebat dan berniat untuk merekrut kembali Jin Hyuk ke dalam perusahaannya. Karena sudah kesal, Jin Hyuk seketika membenturkan kepalanya ke arah kepalanya Jong-soo sambil berkata untuk jangan bicara kepada dirinya seolah-olah seorang teman. Benturan itu membuat Jong-soo harus kehilangan beberapa giginya dan wajahnya kini dipenuhi oleh darah. Jin Hyuk menjadi cukup puas dengan tindakannya. Dan setelah itu, Jin Hyuk kembali fokus untuk mendapatkan item langka tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, secara tiba-tiba muncul sebuah pohon dengan akar yang lebat di tengah mall tersebut. Dan itu adalah pohon mangrove. Para player yang ada di sekitar situ berhasil dibuat tidak percaya bahwasanya eventnya sama persis waktu di game Tower of Trials. Pemberitahuan tiba-tiba keluar dan menginfokan bahwa mangrove of seed telah muncul di tengah mall. Pohon mangrove itu tiba-tiba mengeluarkan sejumlah 4 buah dari ranting pohonnya. Dan dari buah mangrove tersebut, para player dapat meningkatkan strength, agility, health, dan juga magic stats apabila berhasil mengambil dan juga berhasil memakannya. Karena jumlah buahnya yang sangat sedikit, maka bisa dipastikan akan terjadi kompetisi yang sengit untuk mendapatkan buah tersebut. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, para player mulai memanjat akar mangrove-nya dan berusaha mengambil buahnya. Bahkan mereka tak segan-segan untuk mendorong dan menyakiti orang lain yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Jong-soo tiba-tiba berteriak kesal kepada Jin Hyuk karena Jin Hyuk tidak ingin kerjasama dengan dirinya. Maka alhasil, mereka berdua pun tidak mendapatkan buahnya satupun. Mendengar ocehan itu, Jin Hyuk menyuruhnya untuk diam saja jika tidak mengetahui apa-apa. Ya, Jin Hyuk sengaja cuma diam dan berdiri saja sambil melihat orang-orang pada rebutan mengambil buah mangrove tersebut. Karena Jin Hyuk tahu kalau saat ini bukanlah saat yang tepat.